Ya seandainya tidak ke Batam tetap ketemu Islam. Karena itu kan yang dipotong terus ada renda-rendanya itu kan. Masih ada nggak? Ya, jadi memang mental Bunda ternyata ya. enggak sih. Iya. Pada saat sekarang ibu saya itu Natalan ya perayaan itu tetangga yang beragama Islam tuh ngantar Juga makanan. sebaliknya, Iya, gitu ngantar ya. makanan, ketupat rendang dengan berbagai versi masakannya, kue-kue itu datang. Begitu juga sebaliknya kita. Nah, jadi itu hanya mimpi gitu kan. Saya nggak mengubris. Nah, kemudian datang lagi dan mimpi itu datang terus. Berulang lah Sampai sampai saya itu ada sekali mimpi itu dalam satu malam tuh ada beberapa kali. Maksudnya udah mimpi sadar tidur mimpi lagi. Nah, mimpi yang selanjutnya itu tuh ketemu sama para pemuda, anak-anak muda, ada cewek, ada cowok sedang berkumpul 5 orang di situ. Dan di situ saya tuh sedang mencari masjid. Jadi saya nanya. Masih dalam mimpi nih. Masih dalam mimpi. Jadi saya nanya sama kumpulan anak-anak muda itu, "Permisi, saya mau ke masjid di mana ya?" gitu. Ditunjukin di sebelah sana gitu. Jalan lurus aja, jalan lurus. Nah, itu nggak ketemu. Terus mimpi Nggak pakai Google Map. Nggak, waktu itu nggak ada Google Map. Jadi langsung jalur lurus, langsung jalur langit ya. Nah, jadi mimpi berikutnya itu saya itu mencari ini apa? Masih mencari masjid, ketemu di persimpangan jalan. Oh, kanan atau kiri nih gitu. Simpang 3. Jadi nggak kanan nggak kiri. Dia ada simpang 3. Oh, kayak Ketemu piye simpang gitu 3. ya. Iya. Kalau simpang 5 di Iya, Semarang, nggak di benar-benar. Batam dia. Aduh. Kalau simpang 3 Iya, simpang 3 di Gumul mana? ya. Simpang 5 ada Jawa Tengah. Kediri. Bisa jadi lah ya, Kediri. Jadi ketemu simpang 3 itu. Nah, di situ ada suara. Ada suara itu yang berbisik. Boleh juga ya. Boleh juga. Ada suara udah kanan aja, kanan, Kanan. kiri kayak itu. Jadi Tapi nggak dimintain 2.000 kan? enggak. Parkir dong. Enggak diminta Parkir, Bos, enggak sekarang. diminta 2.000, cuman ntar Waktu di itu belakang 1.000 goceng masih. ya gitu. Dari belakang goceng. Gitu. Jadi kita mau simpang 3 itu, jadi milih jalan kanan apa kiri gitu. Jadi saya tuh nggak dua-duanya. Jadi saya milih jalan lurus itu karena Nabrak lah, Bu. tidak, karena jalan lurus itu kan nggak ada tembok di situ. Oh. Pengen nabrak. Jadi sebenarnya itu belokan atau enggak sih, Bu? Lurus, jalan Simpang 3 lurus. men. Lurus kanan kiri. Tapi kalau arah dia simpang 4 dong. Oh iya simpang 4. Iya kan saya kan posisi tiga. mimpinya. Iya jadi bahas simpang. Maksudnya biar tahu nanti simpang itu aku bisa Gini posisi kesana. mimpinya itu kan saya nggak berjalan, tiba-tiba saya berada di simpang 3. Tiba-tiba di depan Bunda udah ada 3 arah aja gitu ya, Bon. Iya simpang 3 ada yang lurus Iya, kanan meskipun kiri. 3 arah, tapi kan di depan ibu ini, belakang ibu ini kan jalan. Berarti simpang Oke 4. gini aja. Membahas simpang di Kita- Batam terkenal namanya Simpang Pan. Atau gini kita cek lagi CCTV yang sebelumnya. Waduh. Kira-kira gimana gitu. Oke, jalan lurus. Kalau bisa flashback Tuh, gitu, aku boleh tanya nomor juga gak sih? Boleh nomor berapa pasang togel gitu. Hop. Oh lewat. Jadi pas Bunda lurus, Ya udah pas yakin Ketemu nih mau masjid, milih ketemu jalan masjid. lurus. Enggak, tetap enggak ketemu. Padahal Yakin dari jalan yang langsung. suara itu cuma kanan kiri, tapi ibu Iya. tetap milih yang lurus. Iya. Gitu dan langsung tersadar gitu. dari Mimpi mimpi. berikutnya iya. Berarti teman-teman yang di kosan Sampai- Bunda itu muslim semua, muslimah semua. Campur. Oh, campur juga. Cowok juga. Enggak, maksudnya oh ya perlu diperjelas ya. Maksudnya campur itu oke makasih, enggak apa-apa. Campurnya itu maksudnya agamanya. Kalau orangnya cewek semua. Iya. Tuh. Nah, jadi sampai di situ mimpi-mimpi terus akhirnya ada satu malam saya itu meyakinkan diri ini kenapa mimpi ini datang terus gitu. Jadi satu malam sebelum tidur tuh saya berdoa. Berdoa itu saya Pas minta, waktu berdoa minta ke siapa itu, Bu? saat itu. Pas waktu itu. Ya masih yang belum ya, masih yang lama ya Bunda. Iya, ya? masih yang lama. Masih yang lama. Enggak, takutnya kan udah Kan belum disepil. Jadi kan belum mulainya ta'awudz login. gitu. Kan belum login. Jadi Ya, tapi kondisi ibu sebelum login tuh
masih di posisi yang lama atau Masih di posisi yang lama. masih ngambang di antara Tidak. gitu enggak? Masih di posisi yang lama. Ya. Jadi untuk menentukan kenapa nih pertanyaan saya kan banyak bertanya tuh dalam pikiran tuh bermain dalam pikiran tuh, jadi ini kenapa, ada apa, terus kenapa saya harus mimpi ini terus gitu. Kalau yang sekarang istiqoroh Jadi, nggak ya ceritanya? ya. Nah. Istiqomah. Jadi pasti berdoanya gimana, Bun? Iya, jadi pas berdoa itu saya berdoa sebelum login ya versi lama. Jadi ya Ya, Tuhan, Yesus saya gitu. bilang enggak. Ya Tuhan, saya bilang tunjukkanlah saya agama yang benar, agama yang lurus. Karena sekarang ini kalau saya beragama Katolik, saya tidak pernah ke gereja selama di Batam. Padahal banyak. Dan saya juga ikut dalam remaja Katolik. Pelayanan, ya. Kalau saya agama Islam, saya belum Islam gitu. Tapi Sementara kalau Katolik- besok kan tadi udah. Iya, saya Katolik. Sementara besok pagi Minggu. bukan. Jadi sementara besok pagi saya harus keluar rumah. Bekerja. Nah, kalau misalkan terjadi sesuatu di Jalan. perjalanan, saya mati, saya harus membawa agama yang mana, itu doa saya. Jadi saya doa. Jawaban setelah. Iya, saya minta tiada, begitu gitu. karena kan Keren sih. berbagai mimpi nih muncul. Jadi ya Tuhan, tunjukkanlah saya jalan yang benar, jalan yang lurus. Tunjukkan mana agama yang benar, mana agama yang lurus. Iya. Karena kalau dibilang agama Katolik, saya tidak pernah ke gereja selama di Batam. Kalau agama Islam, saya belum Islam. Besok saya harus keluar rumah bekerja. Kalau terjadi sesuatu di jalan, mati, saya bawa agama yang mana. Ya. Nah, setelah itu saya tidur terbangun jam 3 pagi. Langsung saya yakin bahwa saya harus syahadat, harus Islam, dan harus hari itu juga saya yakin bahwa saya memeluk agama Islam. Nah, di saat itu saya tidak memikirkan urusan dengan keluarga. Ya kan orang NTT ya, maksudnya saya kan keturunan NTT. Kepribadian kerasnya Keluarga masih ada. ya, keluarga besar kan NTT. Nah, jadi itu saya singkirkan, udah urusan keluarga nomor 2. Yang penting hati sekarang ya saya harus Luruskan menentukan, putuskan ya. Saya harus pilih agama Islam ini sebagai agama saya. Urusan keluarga nomor 2. Jadi saya kekeh, langsung saya temui pengurus masjid di situ, minta izin gitu kan. Ya udah akhirnya disetujui. Pada sholat maghrib, habis sholat maghrib itu diumumkan jamaah untuk tidak pulang dulu. Pak imamnya mengumumkan begitu bahwa ada, disebutin lah nama saya kan, saudari ini mau mengucapkan syahadat gitu. Nah jadi saya dibimbing oleh Ustadz, dan itu memang ada pertanyaan di situ, dan memang kan tidak boleh ada unsur paksaan. Pertanyaannya itu, ini kamu mau masuk Islam itu ada paksaan atau tidak? Tidak, saya jawab. Terus yang kedua, keluarga menyetujui apa tidak? Jadi saya jawab iya, menyetujui. Tuh, makanya Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, karena kalau saya bilang tidak, pada saat itu dalam pikiran saya, kalau saya bilang tidak nih bakal di cancel nih, nggak boleh. Karena kan disampaikan oleh Pak Ustadz, dalam agama Islam ini tidak ada unsur paksaan gitu. Jadi saya menjawab iya. Disitulah pokoknya syahadat. niat kuat dalam hati, yang penting hari itu. Iya, tekadnya harus hari itu. Jadi saya memang awalnya berbohong kan pada Ustadz, saya bilang iya. Jadi untuk kelancaran ini saya harus gitu kan, harus hari ini juga login gitu kan, syahadat. Nah jadi udah begitu syahadat sudah plong. Nah disitulah saya berpikir hari itu mati pun saya siap gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ketika udah syahadat gitu. Ya, Tapi katanya setelah dari baca 2 kalimat syahadat itu, Bu Yeni kemana-mana pakai mukena ya katanya. Mana-mana pakai mukena. Kan udah muslim, kemana-mana pakai mukena katanya. Muslim nih. Bawa mukena. Pas itu pun apa reaksi teman-teman Bunda yang satu kos itu?
Ya kaget gitu. Gimana kagetnya? Tapi mereka nentang nggak? Kok bisa sama ya? Ada yang muslim nggak di situ, Bun? Ada kan. Apa reaksinya? Yang Muslimah kan udah dibilang Iya, nggak campur muslimah. sama muslim. Aduh. Ya reaksinya ya pro kontra lah, Iya, iya. biasa. Ada yang Ada yang mendukung, suka yang Prabowo, Ya, ada yang suka Jokowi kan. Betul. Tetap pilihannya Prabowo. Nah, jadi itu pro dan kontra. Nah sekarang setelah itu tuh bertemu dengan fenomena keluarga yang harus kita temui. Gitu. Nah jadi saya itu dalam 1 bulan itu tuh kapan nih mau jumpa gitu. Ternyata Keluarga sudah di sini juga, Bu. enggak di Tanjung Pinang. Oh, pulang maksudnya. Pulang. Dan saya sudah ada feeling gitu. Nih kabar-kabar sepertinya sudah menyebar ke situ. Saya nggak tahu Ya. dari mana siapa, tapi feeling tuh kuat gitu. Ya, Jadi saya dalam hati tuh harus pulang gitu. Saya temui Pak Ustadz saya yang membimbing kemarin. Saya jujur di situ. Saya sampaikan kemarin saya Bohong. ya karena takut tidak diizinkan. Iya, Baru Pak Ustadz juga bisa mengerti, menerima. Akhirnya saya minta bimbingan. Saya harus pulang dan menyelesaikan urusan saya dengan keluarga. Nah jadi ketika saya pulang, ya tahu sendiri orang NTT mah udah disidang lah, udah ditungguin Pampu. di situ. Iya. Parang itu tadi yang masalah parangnya. Oh, itu Udah di akhirnya leher katanya, Ibu. Enggak lah. Parangnya masih tetap di sarungnya, masih tetap di tempatnya aman. Parang di sarungnya maksudnya udah di sini sarungnya. Enggak, sarungnya tetap di bawah. Itu, jadi ya biasa Pak Ustadznya ditanya dan lain ikut? sebagainya. Ikut di parang. Enggak, sendiri, saya sendiri pulang karena saya siap mempertanggungjawabkan sendiri karena murni tidak ada unsur paksaan. Saya Dari tidak pihak manapun dari gitu ya. pihak manapun. Ada bautnya enggak? Tidak. Kan murni. Iya. Murni. Ada Murni, bautnya enggak? asli ya. Nggak ada. Murni. Oke, Ada juga. bautnya enggak? Nah, kalau untuk urusan keluarga itu kan begitu pasti akan ada pertanyaan. Namanya orang kalau NTT ini kan keras ya. Memang saya kan didikannya keras. Jadi wajar lah abang sepupu dan lain sebagainya itu tidak menerima dan di situ saya diberi 2 pilihan setelah ada perbincangan, perdebatan Iya, gitulah. Tapi saya tetap tidak melawan apapun, namun tetap jawaban saya itu tetap Islam. Nah, Iya. di situ ada saya diberi 2 pilihan oleh abang sepupu saya dan mungkin abang saya nonton nih. Biarin aja. Bang nonton bang. Nah, pasti dia bilang 2 pilihan. Kamu mau pilih tetap Muslim. di sini Iya, iya. sebagai keluarga kami, Iya. sebagai adik kami, tapi kamu masuk lagi ke gereja aktif lagi seperti biasa. Iya. Atau yang kedua, kamu keluar dari rumah ini kalau kamu tetap memilih Islam. Oh. Jadi selang beberapa menit saya langsung putuskan, saya pilih yang nomor 2. Gak apa-apa saya keluar dari sini tapi saya tetap dalam agama Islam. Tapi Ya sekarang udah. udah cair kan, Bu ya? Udah alhamdulillah. Cair Jadi berapa itu itu? prosesnya. berapa lama Bun Keluar dari- putusnya silaturahmi antar keluarga? Itu tadi 1 tahun tahun aja lebih. berarti. Alhamdulillah. Nah keluar dari situ tuh nggak ada, Komunikasi. maksudnya tuh nggak ada komunikasi. Terus saya juga uang itu pas-pasan hanya untuk ongkos ferry yang Ongkos mana PP lah ya. ongkos ferry ya ferry ke sini ke Batam yang mana belum makan, yang tadi kepikiran kalau di Jadi rumah Bu Yani belum makan ya? bukan sekarang, maksudnya yang kemarin. Enak banget tahu. Soalnya nggak sopan banget orang ini, Yang apalagi kemarin, mendadak. Bang. Sorry. Lanjut. Tapi Bun di antara banyaknya tempat Gitu. kenapa Bunda nujunya ke Batam gitu? Karena semua itu sudah Allah yang tentukan. Kalau Itu semua udah- atas udah izin. gitu. Ya gini, Maksudnya, karena benar kan ada pertanyaannya. faktornya gitu. Iya, faktornya itu begini. Saya bersama teman-teman saya itu mencoba untuk bekerja, Oh iya iya. melamar di Bintan. Bintan itu kan banyak Iya, iya. PT ya. PT ya, industri itu. Nah, dari antara kami yang seramai itu melamar di dinas tenaga kerja itu semua lolos, saya sendiri itu nggak lolos. Oh.
Jadi ada perbincangan antara kami itu sampai pulang ke rumah. Kenapa ya kok aku nggak, padahal wawancaranya sama, tesnya sama gitu, persyaratannya sama gitu. Tingginya mungkin tinggi. Tinggi sama. Tapi mungkin ukurannya yang beda ukurannya. Ukuran apa, Bu? Ya boleh diselesaikan sendiri lah ya. Anda mau ukuran mana gitu. Kenapa sih, kenapa kamu ketawa? Gitu. Jadi seandainya nggak ke Batam ketemu Islam nggak? ya seandainya tidak ke Batam tetap ketemu Islam. Karena itu kan Takdir. sudah Ya, Bon. iya Allah yang menentukan gitu Iya. loh. Sudah hidayahnya itu, karena hidayah itu kan Allah yang kasih. Iya. Dimanapun kita Tapi berada, mungkin prosesnya siapa beda. Ya. ya. Barulah setelah itu tadi. bertemu si kekasih hati gitu Ya, ya. itu lain lagi lah ceritanya. Masih panjang itu berarti. Masih panjang. Berarti Gitu. total berapa tahun memeluk agama Islam, Bu? Udah 17 tahun lah. Sweet 17. Perkenalkan, usia saya 17 tahun. Saya sudah balik. Jadi Bun, setelah Bunda memeluk Islam ini, hal apa yang paling Bunda syukuri? Maksudnya apa ya? Hal yang paling berkesan, yang paling kayak bikin Bunda tuh bersyukur, penuh haru, penuh rasa syukur gitu. Gimana sih ngejelasinnya? Ya banyak. Yang paling gitu, yang paling banget. Yang paling banget itu Kayak ada suatu hal yang Bunda tuh baru mengerti setelah Bunda memeluk agama Islam itu sendiri. Ya Islam itu sendiri. Iya. Wajib. Ya itu Ya, agama itu maksudnya agama Islam ini ketika saya meluk Islam tuh ada hal yang gini, ternyata saya itu kan dulu berpikirnya hidup dunia ini abadi, kekal gitu loh. Tapi ketika kita Mulai dewasa. mempelajari agama Islam, nggak maksudnya ketika udah login tadi, Iya. itu bahwa di dunia ini hidup kita tuh tidak kekal, di dalam kubur tuh kita akan hidup lagi gitu loh. Iya. Dan itu yang membuat saya bersyukur, alhamdulillah. Iya. Berarti saya tuh maksudnya tuh ada persiapan apa kayak gitu. Maksudnya kan dalam agama Islam kan diajarkan bahwa Iya. hidup di kubur itu kita dihidupkan lagi gitu loh. Kalau untuk hijabnya sendiri Bun, apa setelah memeluk Islam langsung pakai hijab atau ada prosesnya Enggak, lagi? setelah masuk Islam itu saya belum berhijab. Itu sekitaran 1 tahun juga. 1 Masih tahun itu ya, sambil berproses lah ya. Iya, sambil ketemu sama keluarga tadi. Ya, sambil pakai mukena. Kemana-mana itu tadi. Iya, tapi pakai mukenanya di rumah. Oh, nggak kemana-mana kan? Enggak. Jadi sebelum Belum pakai hijab itu berhijab. masih jadi anak pang gitu ya? Ya, anak bang enggak, cuma metal. Oke. Berarti Bunda ibu jadi ini anak metal bisa scream ya? Scream apa ya? Screen. Jadi kan tadi udah dijawab ya pertanyaannya? Iya, dia mau scream ya? Belum. Mau dijawab yang tadi. Setelah masuk Islam itu belum memakai hijab. Masih suka ngebonding rambut karena saya tuh suka ikut tren. Maksudnya kalau rambut masih suka ngebonding rambut karena ini kan cantik nih, masih bonding. Masih kayak Tapi gitu, gini masih. Bu juga cantik loh. Wah, masuk. Ya kan karena perempuan. Enggak, daripada Sila sama ibu. Lanjut. Dia Bu. Aku nggak ngomong apa-apa loh. Balik ke situ ya. Ada loh. Oke. Jadi Sila nggak cantik. belum memakai jilbab tuh, masih pakai pendek, baju pendek gini. Nah, sampai saya itu mau belajar mengaji. Ceritanya tuh kan masih pakai baju yang pendek segini. Celana selutut itu, celana jeans itu, Iya. yang dipotong terus ada renda-rendanya itu kan. Wih, masih ada nggak, Bu? Ya, jadi Memang metal Bunda ternyata ya. enggak sih. Jadi saya tuh mau belajar mengaji. Ya. Saya nggak mau belajar ngaji di masjid yang di tempat saya syahadat. Karena banyak anak-anak. Saya nggak fokus. Saya nggak mau anak lari. Saya maunya lebih privat gitu. Jadi saya ketemu sama ada Ustadz. tetangga, nggak Guru ngaji. tetangga depan kos saya itu ada ibu-ibu, dia guru SMP 10. Tuh anaknya kan ngaji di Iya, iya. rumah
ada orang Melayu itu biasa kami panggil nenek dan ato. Nah jadi belajar di situ saya lebih memilih itu. Kenapa? Karena belajarnya di rumah. Fokus. Jadi ceritanya diajak oleh si Mbak ini, karena orang Jawa kan, saya panggil Mbak. Mbak Kalau tolong orang dong. Ambon dipanggil apa? Kakak itu ya, kakak. Jadi diantarin, jadi saya diantar, ketemulah saya sama nenek dan ato ini, kan manggilnya memang nenek dan ato. Nenek sama ato. Jadi pada saat jumpa itu saya pakaian masih ini, Rock and roll itu. iya masih biasa lah gitu kan. Pakai celana yang pendek itu tadi, yang renda-renda itu. Enggak, celana panjang. Tapi renda-renda juga. Sobek-sobek. Enggak sobek, tetap panjang. bukannya Enggak, itu yang biasanya Yang hari-hari. pendek. Ini kan mau pergi ke guru ngaji tuh, iya. mencari guru ngajinya. Jadi dengan celana jeans, celana panjang, baju segini, baju kaos, datang ke situ. Jadi dikenalin lah sama Mbak ini. Nek, ini ya ini yang kemarin habis itu syahadat. Oh iya tahu gitu kan. Jadi mau belajar ngaji, oke boleh. Nah nenek menerima si nenek ini. Nah Ato agak keras orangnya. Jadi pas ketemu saya tuh langsung ditegur, dimarah. Kamu mau belajar ngaji kayak gini, tuh langsung. Pokoknya istilahnya Ato itu tidak mau tahu kamu baru masuk Islam ataupun enggak, dia nggak mau tahu. Tapi kan saya kalau hal begitu saya biasa gitu loh. Karena didikan dari rumah kan sama bapak juga udah Bahkan keras. udah Jadi keras gitu ya. kata-kata Ato tuh nggak ngefek. Maksudnya saya nggak tersinggung, nggak marah, nggak. Kamu Siapa sih mau lu, gitu? belajar ngaji kayak begini gitu loh maksudnya. Pulang sana, nggak diterima. Tahu nggak? Kalau udah belajar ngaji itu tutup kepala, pakai kerudung. Kalaupun kamu nggak pakai jilbab tuh pakai kerudung kayak gitu. Baju panjang itu oke. Saya pulang. Saya pulang besok saya pakai baju panjang, tapi baju panjangnya lengan panjangnya segini kaos. Saya lipat. Saya masih suka itu, jadi saya lipat segini. Tetap nggak bawa selendang kan, datang ini kayaknya udah oke lah, nggak masalah gitu kan udah panjang. Datang tetap kayak gini, kamu baju kaos tangan panjang udah bagus-bagus, kamu lipat sampai sini. Itu udah bagus panjang kata gitu. Ibu lipat sampai Nggak sini diterima. Bisa jadi itu. Balik lagi ke Pang Radio. Sampai sini ya. Selalu, Pak. Saingan ya. Jadi nggak diterima, pulang lagi besoknya baru. Akhirnya karena saya kan nggak punya jilbab, nggak punya ini kan, Baju lengan kaos panjang. lengan panjang itu, nggak punya rok panjang gitu. Saya pinjam sama teman, pinjam lah gini. Karena ketika waktu login masuk Islam itu kerjaan nggak ada, uang nggak ada, ya istilahnya Pas begitu. pula kerjaan pas lagi habis kontrak dulu. Habis kontrak jadi nggak kerja. Belum dapat, kayak nggak ada semua. Jadi pinjem dong baju gitu loh. Karena mau pulang sama keluarga kan nggak diterima. Malu. Nggak Lagi diterima, bukan itu ya. malu, nggak diterima. Nah jadi pinjam boleh, kata teman saya yang Muslim itu kan boleh pakai aja Yen, karena dia kan lagi kerjaan. Jadi saya pakai, saya pinjam. Kayak jilbab tuh saya minta tolong ibu kos kalau nggak salah, tolong pasangin gitu. Pasangin lah baru diantar pergi. Nah gini baru itulah ekspresi Ato. Gini belajar barulah saya diterima belajar. Bareng ibu kos itu. Enggak lagi, kan udah hari pertama aja karena perkenalan. Hari kedua ketiga tuh saya udah Pergi sendiri. Nah begini kata Ato. Tapi Atonya nggak lupa kan? Enggak. Loh ini siapa lagi gitu? Enggak. Untungnya enggak. Karena pangling ya. Tapi Bu Yani nggak dimarahin kan sama Atonya. Enggak, Tapi Bu kosnya pakai baju Bu Yani kan. Bisa Bu jadi. kosnya yang dimarahin. Bisa jadi. Aduh ya Allah. Seruput dulu kalau gitu. Seruput dulu. Itu. Nah jadi mulailah intens belajar. Nah dalam belajar itu saya tuh sering diledekin anak-anak, namanya anak-anak kecil kan iseng ya, dia kan nggak tahu apa-apa. Jadi kata si nenek, ya ini belajarnya setelah anak-anak selesai, jadi biar privat kan, karena kan saya sendiri yang paling tua di situ, istilahnya paling dewasa. Tapi kan anak-anak nggak mau tahu. Jadi ketika kan belajar Iqra, jadi ketika saya lewat, anak-anak itu pulang diledekin sama anak-anak ini.
Tante masih ikro kayak gitu. Dalam hati saya astagfirullah kan pesen daripada nenek Oh kan. itu udah terbiasa istighfar. dengan astagfirullah ya. Kan Bu? diajarin maksudnya ya ini kalau apa-apa Astagfirullah. istighfar kayak gitu. Dulu Jadi gitu. saya enggak marahin anak-anak itu, cuman saya astagfirullah kayak gitu. Iya. Saya nggak marahin tapi saya keplak. Bisa juga. Bisa juga ya. Aduh, agak anarkis ya. Ibunya ya dilanggar. Main keplak Gitu. aja. Nah, jadi astagfirullah gitu kan, sempet sedih. Tapi kan namanya anak-anak biasa kan masih ikro, tante masih ikro. Jadi belajar ikro tuh pelan-pelan. Yang saya inget tuh ketika belajar tuh ngantuk saya. Jadi belajar ngaji tuh dia gini-gini ngantuk. Oh. Nggak masuk kan, siap belajar ngantuk. Karena tadi masuknya lewat mimpi. Belajarnya juga Gitu lah. ada korelasinya. Belajar di Maksudnya mimpi gitu ya. Gitulah prosesnya belajar ngaji ya. Itulah kalau belajar agama bener memang kalau dibilang sekarang kan belajar ngaji atau dengerin ceramah pengantuk kayak gitulah. Saya belajar ngaji tuh ngantuk tapi masuk gitu. Iya. Terus saya kan masih belajar ikro. Saya tuh pingin baca Yasin gitu kan. Pingin nih muncul dalam hati pingin. Saya nggak bisa kan karena masih ikro kan. Masih Iya, ikro 1, ikro 2. Sementara baca Yasin itu kan Kan ada Latin ya, Bun? iya tetap nggak lancar gitu. Saya pinginnya iya, kan baca. Jadi saya doa kan, ya Allah, saya pingin baca Yasin gitu. Surat Yasin nih. Tapi alhamdulillah selang berapa hari itu bisa saya baca Yasin itu. Maksudnya dalam tulisan Arabnya itu Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu kan. Oh iya. Yasin baca. Jadi saya senang, mulai baca Yasin tuh bisa gitu. Akhirnya pamer. Enggak. Aku bisa. Mana bocah Pulang ke Pinang kan, pulang ke Pinang. Terus gaji dibisikin orang tua. Ya, Oh enggak gitu bisikinnya. Baca kita. Itu. Nah, jadi itu bagian daripada proses itu. Nah, sampailah berhijab itu saya tuh mikirnya begini. Kalau saya keluar hanya mengaji dengan memakai hijab, Atuk tuh senang banget gitu kan, nenek lihat saya pakai hijab. Nah, bagaimana kalau saya keluar rumah ketemu di jalan saya nggak pakai hijab? Saya harus gimana ngomongnya? Kapan saya mau menghindari? Saya kan nggak tahu nenek sama Atuk ini kapan melewati Kapan kosan keluar? saya. Berarti awalnya kapan ketemu? karena ketakutan dengan Atuk sama nenek yang tadi. Iya, awalnya itu akhirnya nenek saya sama atuknya diikat. nggak diikat. Seperti nggak diikat, cuman dikurung aja nih. Lebih parah. Agak parah ini. Tapi masih komunikasi jadi- nggak Bun sama itu dari Atuk Masih. itu? Masih. Nah, jadi saya untuk menghindari ketakutan itu kan jangan sampailah saya nggak mau kan berbohong hanya sekedar mengaji. Itulah saya mulai niatkan, tapi baru niat aja. Rupanya hadir dalam mimpi juga pakai jilbab. Mimpi di setiap hari tuh. Jadi ini sepertinya Tertrigger udah lah nih, ya. gitu. Emang all in Nggak mimpi pakai. ya. Ya, masuk ke dalam mimpi. Ya, jadi disitulah pakai dan itu nggak punya pinjem, maksudnya tuh gitu nggak punya kerudung, karena kan nggak punya uang mau beli, Iya, mau iya. beli mau kena aja nggak punya uang, orang nggak punya apa-apa gitu, mau sholat pinjam, mau dikasih apa? Nggak ada itu. Mau sholat pinjam, mau pakai hijab pinjam, pokoknya serba pinjam. Jadi alhamdulillahnya ketika saya bener sudah kekeh mau berhijab itu ketemu sama Atuk nenek tuh lagi jalan pagi kan. Iya. Nah ternyata Atuk sampaikan, Atuk sengaja ajak nenek tuh Yen jalan lewati kosan Yeni katanya. Mau pengen lihat sampai Di mana di gitu. mana Yeni tuh beneran pakai jilbab tuh hanya untuk ngaji. Ternyata Atuk tuh berpikir begitu. Berarti kan sama. Pemikirannya benda ini dengan Atuk sampai Iya, lah jadi ya. ternyata pas ketemu alhamdulillah gitu. Yeni udah pakai. Emang diikutin dari rumah ya. Itu ceritanya. Diintai maksudnya. Kita ya. Aduh, udah kayak ini juga. Itu. Terakhir infonya itu atuknya sebelum ngikutin Bu Yeni malamnya tidur di depan rumah Bu Yeni. Depan rumah. Bisa pula gitu ya. Gitu. Nah, jadi itulah perjalanan saya. Sangat Nah, Gak punya apa-apa. di tahun ini berarti Mbak ini pulang ke Pinang lagi ya, tempat Pulang. Nah, yang ini kan keluarga ya. Hari raya gitu kan, Natal. Ya saya tetap pulang karena bukannya mau
merayakan atau apa tidak, tapi saya itu karena ibu saya gitu kan. Jadi saya kan sebagai anak ya tetap menghormati ibu saya gitu kan. Jadi saya pulang menyenangkan hati ibu, udah kumpul bersama keluarga itu. Jadi pesan boleh Bunda kasih pesan toleransi untuk yang agama. Mungkin saat ini ada pengalaman yang sama dengan Bunda ini, tapi dalam kedekatan dengan keluarganya masih renggang dan apa gitu. Mungkin bisa jadi pengalaman, jadi contoh. Ya kalau yang untuk saat ini belum bisa bersama keluarganya gitu ya, renggang atau apa karena perbedaan agama itu, ya kita ya yang sebagai anak walaupun kita udah Islam ya kita tetap harus menghormati orang tua, menjalin hubungan antara anak dan orang tua itu tetap. Karena tugasnya kita sebagai anak ya hormat sama orang tua kan, itu maksud saya tetap dijaga hubungan itu, khususnya orang tua. Apalagi orang tua yang masih hidup kan, ya tetap dijalin, bukan berarti harus memutuskan, tidak. Bisa dikomunikasikan dengan baik, ya tetap berjalan lah, itu aja silaturahmi. Karena kalau bagi saya walaupun kita berbeda agama itu namanya itu ibu, namanya seorang ibu itu kan nggak bisa, kita kan sebagai anak nggak bisa membayar dengan dalam bentuk apapun gitu kan, karena jasa seorang ibu itu kan luar biasa ya. Saya nggak minta saya dilahirkan di agama Katolik, tapi kan itu semua sudah Allah tentukan gitu loh, sudah Allah tentukan kita lahir di situ, dan saya bangga gitu loh dengan ibu dan bapak saya. Bapak saya asli orang NTT, ibu saya dari Tanjung Pinang, tuh saya bangga walaupun saya dilahirkan dari keluarga yang beragama Katolik gitu. Saya bangga karena ibu saya luar biasa, maksudnya ya Allah kan titipkan gitu loh, melahirkan saya gitu. Makanya saya berterima kasih, dan saya tidak bisa melakukan apapun, ya hanya hormat sama ibu saya, melakukan yang terbaik. Karena dalam agama Islam kan kita diberikan kesempatan untuk menghormati ibu kita kan begitu. Tuh. Bahkan ibu disebutkan 3 kali ya. Iya, karena yakin loh kalau kita membahagiakan ibu kita tuh, kita kan ada aja rezeki kita gitu. Nah, maka saya lakukan itu. Pulang lebaran pun, kalau lebaran teman-teman kan kadang tahu kan, saya kalau lebaran, makanya mahasiswa Kansa tuh kadang Bunda ini pulang ke Pinang gitu terus gitu loh, nggak pernah di Batam. Kenapa? Saya mau di sini, tapi saya harus pulang ke Pinang. Kenapa? Karena ada ibu saya menunggu. Untuk apa? Untuk keliling rumah tetangga. Jadi bukannya saya di rumah itu menghindar, ada masak, maksudnya tuh rendang apa, enggak ada masak, enggak ada ya. Datang itu untuk apa saya lebaran di sana tuh, untuk keliling ke rumah tetangga yang beragama Islam. Karena circle-nya nanti gantian. Pada saat sekarang ibu saya itu Natalan, ya perayaan itu tetangga yang beragama Islam tuh ngantar makanan. Ngantar makanan, ketupat rendang dengan berbagai versi masakannya, kue-kue itu datang. Begitu juga sebaliknya, kita dari keluarga saya itu mengantarkan juga ke rumah tetangga tuh satu-satu. Nah, jadi lebaran itu berkunjung ke rumah tetangga yang Islam itu, karena kan orang semua kenal saya. Jadi dengan saya datang berkunjung ke rumah tetangga sama ibu saya gitu kan, itu bagian daripada apa ya, maksudnya tuh menjalin silaturahmi itu lebih kuat. Dan apa ya, saya juga menemani ibu saya kan berjalan keliling gitu bersama-sama ini loh. Jadi saya melanjutkan lah perjalanan ibu saya tuh, yang mungkin di usia sekarang yang beliau udah tak bisa jalan jauh, maksudnya terlalu lelah gitu. Ya saya yang menyambungkan gitu loh. Nggak bisa ke sini saya gitu loh, karena anaknya harus udah seakidah gitu, kan saya sama tetangga misalnya gitu, misalnya sesama agama Islam, jadi saya yang menyambungkan gitu. Itu aja. Kalau untuk kue Bunda ini ada nggak ada, itu nunggu dari hantaran tetangga tuh. Taruhlah ini meja makan tuh ya, meja makan rumah kami. Udah hari lebaran pertama tuh udah dikosongkan. Kenapa? Penuh nanti. Jadi saya sama Pak Zen itu
datang makan makanan yang dari tetangga itu. Iya, Itu kita iya. makan sama-sama. Oh ini ada macam-macam masakan, makan itu. Jadi nggak ada makanan gitu. Berarti- Makanya saya nggak bisa kalau mahasiswa Kansa. Makanya mohon maaf ya, kadang mau ke rumah Bunda Yeni, nunggu Bunda Yeni pulang. Saya nggak bisa, saya harus pulang ke Pinang itu tadi. Nggak Jadi bisa harus. kerukunan- Dan kerukunan bahkan dan saya ajak ibu keberagamannya saya mantap. jalan, misalkan ada rumah teman ibu saya atau teman sekolahnya dulu kan di sini ya, misalkan di Kijang daerah mana itu ya, ayo kita ke sana kayak gitu, jalan bareng gitu. Berarti benar-benar mencerminkan semboyan Indonesia ya. Nah, begitulah ya. Bineka Tunggal Ika. Ya. Harapannya Kalau Bunda berbeda Yen, tetap harapannya bersatu untuk jua. Ibu dan Bapak di Pinang. Tanjung Pinang ya. Harapannya. Ya. Harapan dan doanya. Harapan doa ya, kalau ya mudah-mudahan kalau untuk ibu saya sehat selalu gitu Amin, ya, amin, mudah-mudahan sehat terus karena saya bangga jadi anak ibu saya. Ibu saya itu namanya Victoria Sugiyarti. Ibu Saya Victoria. bangga menjadi anak ibu saya dan saya bangga terlahir sebagai keluarga besar NTT. Terima kasih untuk didikannya selama ini. Dan kalau untuk bapak saya udah meninggal. Tuh, nah, Oh, jadi Doa yang iya terbaik doa. di sisinya. Dan itu bahkan saya pun masih mengunjungi Ya. makamnya bapak saya. Nah, jadi kalau di Tanjung Pinang itu kuburannya itu kan di kilometer 7 ya. Kilometer 7 tuh Batu 7. Nah, jadi kalau orang yang Tanjung Pinang tuh tahu sebelah kuburan Katolik, sebelahnya yang Muslim. Jadi saya tuh kalau berkunjung ke Makam. kuburan bapak saya itu, Bang Eka, itu saya sendiri itu yang masuk ke pekuburan Katolik dengan Yang mau pakai bukan iya, lagi. maksudnya saya dengan agama saya gitu loh maksudnya kan. Jadi suatu waktu saya membeli bunga itu dikira ibu penjual bunga tuh saya mau ke sini. Iya. Ternyata saya masuk ke sini. Jadi dia sempat Heran gitu nanya kenapa gitu. Ya udah cerita itu. Saya masuk, saya datangin. Saya dan ini ya mohon maaf Bang, kan saya tuh datang ke kuburan bapak saya tuh hanya sebagai anak yang mengunjungi makam orang tua, nggak ada doa, tetap doa dengan keimanan saya gitu. Dan saya yakin ya Allah kan penuh kasih sayang ya sama pengasih pengayang. Jadi tetap dengan agama saya doakan udah. Nah tapi saya keluar dari pekuburan Katolik itu saya tersentuh hati saya. Banyak orang Muslim yang mengunjungi kerabat keluarganya di pekuburan Muslim itu tadi sebelah. Itu kan sebelah ya nampak loh. Mau Lebaran, mau Natal kayak ini saya pasti berkunjung kalau saya pulang. Jadi, kok jadi terharu. Kok saya nggak ada ya yang mau saya kunjungi di pekuburan Muslim. Padahal saya orang Muslim nih gitu kan. Jadi saya tuh tergerak hati, udah nggak apa-apa lah. Walaupun nggak ada keluarga yang mau saya datangin di pekuburan Muslim. Saya ke situ. Jadi saya keluar dari gerbang pekuburan Katolik tuh nyebrang ke sebelah kan tinggal jalan aja. Ke situ saya berdiri di depan gerbangnya itu. Saya berdoa, ya Allah saya kirim Al-Fatihah aja untuk seluruh yang ada di penghuni kubur itu. Jadi ya udah di situ lega banget plong. Berarti kan Allah tuh ngasih gitu loh. Oh ya ini kamu bisa bukan hanya untuk keluargamu tapi kan bisa buat umat Muslim gitu. Nah itulah. Alhamdulillah. Jadi, Luar biasa sekali Bu Yan. makasih. Sangat cerita yang sangat menyentuh. dan inspiratif. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Bu Yan telah menyempatkan waktunya meskipun mendadak ke Markipot. Bukan hanya itu, terima kasih juga sudah mau membagikan kisah itu. Oke, sama-sama. Banyak motivasi yang Mudah-mudahan akan bermanfaat. dipetik oleh teman-teman yang mendengarkan. Oke, untuk teman-teman next episode yang mau bertanya terkait hal apapun bisa ke officialnya di mana? By the way, sekarang YouTube Kansa udah baru namanya, bukan Kansa TV official lagi, Kansa aja, Kansa only, gitu. Jadi untuk YouTube silakan cari Kansa, itu akan ketemu. Kemudian Instagram ada Kansa.Batam, hurufnya kecil semua. Kemudian Facebook ada Karya Anak Bangsa Batam. Oke. Mantap. Oke, kita jumpa next episode dengan siapa kira-kira? Masih dirahasiakan. Karena tanpa persiapan. Oke.
Kita nanti akan kembali lagi bersama Markipot. Mari kita podcast. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Alhamdulillah, fresh.